pernah meremehkan ibadah atau kebaikan sekecil apapun, karena panjenengan semua tidak akan pernah tahu kebaikan atau ibadah yang mana atau apapun kebaikan yang akan menurunkan rahmatnya Allah, yang menjadikan panjenengan mendapatkan hadiah surganya Allah. Mboten ngertos Pak, mulakno ojo leren dadi wong apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan kali ini saya akan reaction video ceramah dari Gus Ikdam. Dan tema ceramah kali ini adalah tentang tertib dalam kebaikan. Dan dengan kajian ini semoga bertambah wawasan kita, ilmu kita, dan juga bertambah keimanan kita. Amin. Dan semoga channel ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Dan langsung saja kita simak kajian berikut ini. Kadang ini wong menyesal, kadang aku mbiyen apik karo dhek, tibakno dhek gak apik karo aku. Gak perlu digetuni. Target kita melakukan kebaikan dari kepada orang lain itu bukan dia harus membalas kepada kita, tapi man wasolaha wasoltuhu. Ketika panjenengan menyambung kebaikan, menyambung silaturahim, menyambung kasih sayang terhadap orang tersebut, Allah akan menurunkan rahmatnya. Sing bales langsung Gusti Allah. Setuju banget sama kata Gus Ikdam tadi, guys. Kita itu nggak perlu menyesal kita itu telah berbuat baik kepada seseorang, namun orang tersebut itu malah berbuat yang tidak baik kepada kita, membalas kebaikan kita dengan keburukan. Dan perlu kita ingat bahwa kita nggak perlu meminta balasan dari orang lain. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan membalas kebaikan kita. Amin. Lanjut. Orang itu kalau mampu istiqomah dalam kehidupannya, terutama istiqomah dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia kesuksesan. Bil azman, dimanapun dia berada, wong kuwi arep manggen dia bakal dikai kesuksesan karo Gusti Allah. Jalan hidupnya selalu diberi kemudahan. Itu salah satu hasil kalau orang itu mampu istiqomah dalam kebaikan. Benar sekali, selalu istiqomah dalam kebaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kita jalan menuju kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Jadi salah satu sebabnya uang kuwi geni iso jaga dirine, geni iso napa menahan dirinya dari membalas orang yang membuatnya marah. Salah satunya adalah awit tafadul alal musik, memberi kemanfaatan terhadap orang yang telah membuat dirinya buruk atau berbuat buruk kepada dirinya. Bayangno, apa iso? Sulit toh? Jawaban yang benar sulit, bukan tidak bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa, guys. Dan ketika ada orang lain berbuat buruk kepada kita, sebenarnya kita itu mampu untuk membalas perbuatan tersebut, keburukan tersebut dengan keburukan, tetapi kita itu mampu untuk menahan diri, menahan nafsu kita untuk membalas keburukannya, tetapi kita malah berbuat baik kepada orang tersebut. Dan kita contohlah Rasulullah Muhammad SAW ketika ada seorang pengemis Yahudi yang buta itu, dia selalu menghina, mencaci maki Rasulullah Muhammad SAW,
tetapi Rasulullah malah selalu memberikannya makanan dan menyuapinya dengan lembut setiap hari. Ya, seperti itulah contohnya, salah satu contoh yang harus kita teladani dari Rasulullah Muhammad SAW. Yuk lanjut. Pokok jenengan fokus wae kerja-kerja, wae ngibadah-ngibadah, wae ngaji-ngaji, duwe rezeki wae sedekah-sedekah. Wayahe jenengan ewang-ewang wong tua, ewang-ewang wong tua, wayahe ndongakne. Kok uripe jenengan niku tertib dalam kebaikan, kamu akan mudah untuk mencapai apa yang kamu cita-citakan. Itu guys, selalu tertib dalam kebaikan. Waktunya kerja ya kerja, waktunya ibadah, sholat ya ibadah, jangan dilupakan itu guys. Dan ketika kita punya rezeki lebih, kita sedekah, memberi kepada orang tua dan lain-lain, supaya hidup kita itu selalu berkah gitu. Yuk lanjut. Pernah meremehkan ibadah atau kebaikan sekecil apapun, karena panjenengan semua tidak akan pernah tahu kebaikan atau ibadah yang mana atau apapun kebaikan yang akan menurunkan rahmatnya Allah, yang menjadikan panjenengan mendapatkan hadiah surganya Allah. Mboten ngertos Pak, mulakno ojo leren dadi wong apik, dan jangan pernah menyesal pernah melakukan kebaikan. Jangan pernah menyesal melakukan kebaikan. Betul. Bahwa kita itu jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan kita, karena kita semua tidak tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana dan meletakkan murkanya di mana. Seperti ada kisah seorang pelacur yang menolong seekor anjing yang kehausan. Dia rela mengambil air ke dalam sumur untuk diminumkan kepada seekor anjing tersebut. Dia rela, dia ikhlas untuk masuk ke sumur mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dan setelah itu Allah itu ridho kepada si pelacur tersebut. Dan ketika Allah ridho, Allah akan menurunkan hidayah rahmatnya kepada beliau, sehingga dia bisa bertobat, kemudian berbuat kebaikan, dan akhirnya beliau masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk lanjut. Pokoknya awakmu gak usah ngenteni pantes. Mau melakukan kebaikan itu jangan menunggu kepantasan. Mila kados panjenengan mboten usah cilik ati. Kula niku jek elek, jek ngeten, jek ngene, jek ngendeman, kula niku hadir teng mriki layak, tapi yang tidak layak ketika kenakalanmu itu kamu bawa ke majelis-majelis taklim. Makanya saya minta tolong, sebejat apapun diri kita, ketika kita hadir di majelis taklim, jangan sampai dibawa keburukan kebiasaan kita itu. Nah itu guys, ketika kita mau melakukan suatu kebaikan itu kita nggak perlu nunggu kita pantas nggak, kita belum pantas nih, misalnya kita masih nakal, masih suka minum minuman keras, kemudian mau misal ada teman yang mengajak kebaikan, mau mengajak ngaji, ayo kita ngaji, dan dia bilang belum pantas ini, saya masih begini, masih nakal gini, jangan begitu guys, karena takutnya itu nanti sebelum kita bisa melakukan kebaikan itu, sebelum kita bisa bertobat, itu malah ajal yang menjemput terlebih dahulu. Jadi jangan menunda kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu Allah meletakkan ridho kepada kita di kebaikan kita yang mana. Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita pada saat kita berbuat apa, kita tidak tahu. Jadi selalu tertib dalam kebaikan supaya hidup kita itu lebih
baik supaya sukses di dunia dan juga di akhirat. Amin. Nah, itu tadi adalah reaction ceramah kita dari Gus Iqdam supaya kita itu selalu tertib dalam kebaikan, selalu berbuat baik sekecil apapun, jangan diremehkan, dan ketika ada orang berbuat keburukan kita balas dengan kebaikan supaya Allah itu ridho kepada kita dan selalu memberi rahmat kepada kita supaya kita sukses di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.